Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brahmasto Darun Satrio dari Prodi Sistem Informasi Politeknik Negeri Subang dengan nomor pokok 10107014. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah buku berjudul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi yang ditulis oleh Bapak Dr. Ujang Carda, SH, MH, MIP, MAP. Baik, kita akan langsung mulai saja dengan slideshow PowerPoint. Yang pertama kita akan membahas orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan yang disusul dengan subbab A. Latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang berisi perubahan pendidikan ke masa depan. Lalu ada faktor internal dan eksternal dinamika internal bangsa Indonesia. Yang B. Pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan Indonesia yang berisi pengertian pendidikan kewarganegaraan. Kedua, tujuan pendidikan kewarganegaraan. Ketiga, fungsi dan capaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. 4. Visi dan misi pendidikan kewarganegaraan. 5. Kompetensi pendidikan kewarganegaraan. 6. Metodologi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dan C. Landasan pendidikan kewarganegaraan. Ada landasan ilmiah, landasan hukum, landasan historis. Dan poin B. Pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, muatan sila pengkemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Muatan sila persatuan Indonesia. Keempat, muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan bab 2, memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa. A. Proses berbangsa dan bernegara, berisi asal-usul bangsa Indonesia. Kedua, asal-usul istilah Indonesia. Lalu B. Identitas nasional, yang berisi pengertian identitas nasional. Kedua, unsur-unsur identitas nasional. Ketiga, faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Keempat, identitas nasional Indonesia sebagai karakteristik bangsa. Yang C, Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia, yaitu berisi Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, Pancasila sebagai cita-cita tujuan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Dan di bab 3, kita menemukan poin memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, yang disusul dengan subbab pengertian ideologi, lalu makna ideologi bagi bangsa Indonesia, dan C. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, yaitu ideologi Pancasila, ideologi liberalisme, ideologi konservatif, ideologi sosialisme, komunisme, ideologi fasisme. Dan D. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU 11 yang berisi pokok perkara. 2. Pendapat ahli. Ketiga, pendapat Mahkamah Konstitusi. 4. Pendapat berbeda hakim dari Mahkamah Konstitusi. 5. Keputusan Mahkamah Konstitusi. Di bab 4, memahami negara, konstitusi, dan warga negara, yang berisi subbab A. Memahami negara, yang berisi pengertian negara dan unsur-unsur negara. Kedua, hakikat, tujuan, dan fungsi negara. Ketiga, macam-macam bentuk negara. B. Memahami konstitusi. Yang pertama, pengertian konstitusi. 2. Peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. Ketiga, UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. C. Memahami warga negara Indonesia, yang berisi pengertian warga negara Indonesia, hak dan kewajiban warga negara Indonesia, pelaksanaan dan kewajiban warga negara Indonesia. Di bab 5, kita menemukan memahami negara hukum, hak asasi manusia dan demokrasi, berisi subbab A. Memahami negara hukum Indonesia, yang berisi pengertian dan ciri negara hukum, makna Indonesia sebagai negara hukum. Dan B. Memahami hak asasi manusia, yaitu berisi sejarah perkembangan hak asasi manusia. Kedua, istilah dan pengertian hak asasi manusia. Ketiga, macam-macam hak asasi manusia. 4. Pemahaman hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam Pancasila.
Dan C, memahami demokrasi Indonesia. Dalam C ini kita menemukan satu, perkembangan demokrasi di Indonesia. 2, pengertian demokrasi Pancasila. 3, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. 4, korelasi demokrasi dengan negara hukum. Di bab 6, memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. A, pengertian wawasan Nusantara. Faktor untuk mewujudkan aspirasi dan perjuangan bangsa. Dan B, landasan hakikat dan asas wawasan Nusantara. Yang pertama, isinya adalah landasan wawasan Nusantara. 2, hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara. C, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Berisi kedudukan, fungsi wawasan Nusantara, tujuan wawasan Nusantara. D, faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Yang pertama, 1, wilayah sebagai ruang hidup, geopolitik dan geostrategi. Ketiga, perkembangan wilayah Indonesia. E, kedudukan, fungsi, dan tujuan negara Nusantara. Yang pertama adalah 1, unsur wadah. Kedua, isi wawasan Nusantara. Ketiga, tata laku wawasan Nusantara. F, implementasi wawasan Nusantara. Berisi wawasan Nusantara sebagai pancaran filsafat Pancasila. 2, wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. 3, hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Di bab 7, berisi memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Di dalam ini, bab 7, berisi subbab A, ketahanan nasional. 1, pengertian ketahanan nasional, unsur-unsur ketahanan nasional. 3, landasan ketahanan nasional. 4, asas-asas ketahanan nasional. 5, sifat-sifat ketahanan nasional. 4, pendekatan Astagatra dalam mewujudkan ketahanan nasional. Dengan poin B, pengaruh ketahanan nasional. Pertama, pengaruh hak asasi manusia, pengaruh demokrasi, pengaruh lingkungan hidup, pengaruh aspek kehidupan nasional terhadap kehidupan bangsa dan negara. Dan C, integritas nasional dan prioritas masyarakat Indonesia. Kedua, strategi integrasi dan integrasi nasional Indonesia. Demikian dari saya tentang review buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.